Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku mau jawabin komentar-komentar kalian di YouTube aku mengenai video-video aku cara gimana ngeprint PowerPoint ataupun materi PDF. Di cara-cara yang udah aku share itu menurut pengalaman pribadi aku sendiri. Jadi aku biasanya pakai ini untuk print materi kuliah aku. Biasanya kan kalau misalnya kuliah itu jarang nulis ya kalau aku. Jadi biasanya aku print materinya dan aku tulis-tulisin di bagian samping dari si materi tersebut. Nah, biasanya kalau misalnya aku printnya di kertas A5 sesuai dengan ukuran binder aku. Biar apa? Biar aku lebih gampang kalau misalnya aku mau belajar saat ujian. Jadi kalau misalnya udah jadi binder gitu kan, kalau materi udah ditaruh di binder, jadi kayak lebih gampang untuk belajarnya. Jadi kayak nggak perlu nulis untuk kedua kalinya, cukup kalian tambahin note di tulisan yang udah kita print itu. Nah, untuk pertanyaannya aku bakalan bacain mulai dari video aku yang paling pertama banget. Jadi aku punya 3 video mengenai tata caranya, dan yang paling banyak nonton cuma 2 video aku yang paling banyak ditonton dan dikomen. Nah, video pertama yang paling banyak, yang mulai awal banget banyak yang lihat itu cara print materi PDF di kertas A5. Oke, pertanyaan pertama dari Dede Fauzi, printer Canon Pixma IP 2770 bisa nggak kak? Jawabannya adalah bisa. Sebelum aku pakai printer Epson L360, aku pakai Canon yang aku lupa serinya, tapi berapa ya yang ada fotokopiannya gitu, dan itu udah sering banget rusak, jadi aku ganti pakai Epson itu. Tapi jawabannya bisa kok, itu bisa diatur di bagian settingnya aja. Tinggal kalian otak-atik ukuran kertasnya, mau kalian pakai A5 ataupun A4 juga bisa. Ukuran binder besar itu A4, untuk A5 itu ukuran binder kecil. Dan yang aku pakai bindernya kecil, jadi aku ngeprintnya di A5. Kayak dari RCHL Case W. Kalau di Adobe Acrobat bagaimana tuh kak? Jadi kalau misalnya di Adobe itu bisa, aku pakai Foxit Reader sekarang karena di laptop aku yang baru sekarang aku adanya Foxit Reader, tapi biasanya aku pakai Adobe Reader. Itu sama aja, tinggal kalian Ctrl P terus kalian setting kertasnya. Untuk kalian yang masih bingung, kalian bisa coba-coba otak-atik, terus kalian print cuma selembar, terus kalian coba otak-atik aja, kalian bisa tahu bedanya. Tapi intinya mau kalian pakai Foxit Reader, mau kalian pakai Adobe Reader, sama aja caranya. Terus dari Hesti Maula Ardani, kalau di propertiesnya nggak ada tulisannya A5 gimana kak? Nggak mungkin lah kalau misalnya nggak ada. Menurut pengalaman aku itu pasti ada, ukuran A5 nya pasti ada. Kalau misalnya aku ngeprint di aplikasi Schoology. Nah, kuliahku kan pakai Schoology kan. Kalau misalnya aku buka via Schoology terus aku mau ngeprint di A5 juga ada kok pilihannya. Untuk kertas A5 itu di propertiesnya aja, kalian tinggal otak-atik aja. Terus dari Mutiara Khairunisa, itu ukurannya kertas pakai aplikasi apa kak? Jadi aku pakai aplikasi Foxit Reader. Dari Eliana Sonda, kak memang ukuran A5 bergaris sama yang polos itu beda ya kak? Kok saya nggak bisa ya di A5 yang bergaris? Caranya sama, tinggal kalian setting, kalian pilih tuh ukuran kertasnya A5. Jadi kalau misalnya kalian pakai ukuran A5 bergaris itu tulisannya nggak bisa pas di garis, terus pas harus di tengah garis itu nggak bisa. Nah, ini jadi kelemahan juga sih kalau misalnya ngeprint di kertas bergaris juga itu. Video yang kedua yang udah 4.000-an juga yang nonton, cara print materi PowerPoint di kertas A5. Nah, ini yang video ini tuh agak berbeda. Kalau sebelumnya aku cuma ngeprint, cuma naruh kertas terus aku nggak setting dia bolak-balik.
cuma ngeprint aja sesuai dengan PPT-nya itu. Nah, nggak aku agak minimalisir si penggunaan kertasnya. Nah, di video ini aku buat inovasi, aku print bolak-balik, tapi aku pakai caraku sendiri, jadi aku pakai penomoran. Jadi ini metode ini udah aku pakai udah lama banget. Jadi kalau bisa aku mau print itu aku harus pakai penomoran kayak gini, 1 2 3 1 2, terus aku lompatin 3 4, baru 5 6 lagi kayak gitu biar bisa bolak-balik. Jadi cara itu kalian pakai kalau misalnya kalian mau ngeprint satu kertas itu ada 2, PPT-nya ada 2. Tapi kalau misalnya kalian mau ada 4, 1 2 3 4, jadi kalian tulis 1 2 3 4, terus kalian skip 5 6 7 8. Nah, baru 9 10 11 12 baru kalian tulis gitu. Nanti bisa bolak-balik jadi 4, ini nanti 4. Nah, terus kalau misalnya kalian pakai penomoran dari video aku, kalian harus pastiin dulu jumlah kertasnya itu, jumlah slide-nya itu ada berapa. Jangan sampai lebih dari jumlah slide kalian, nanti bakalan nggak valid, nggak bisa ngeprint. Soalnya kan apalah mau di print sedangkan misalnya cuma sampai 50, tapi kalian tulis sampai 51. Jadi itu harus diperhatiin. Terus kalau misalnya ngeprint, aku kan buat penomorannya 1, 2, gitu. Itu untuk memisahkan 1, 2. Nah, kalau misalnya kalian nggak pakai 1, 2, cuma 1, 2, 3, 1 enter, 2 enter gitu, dia nggak bakalan bisa ngeprint. Nah gitu, kalian harus pakai koma. Terus kalian kalau misalnya mau ngeprint mulai dari halaman 1 sampai 10, kalian pakai 1 strip 10. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa juga untuk nonton video tentang cara aku buat print PPT ataupun PDF di kertas A5 aku, dan semoga bermanfaat untuk kalian. Untuk kalian yang masih bingung, kalian bisa DM aku di Instagram, ataupun kalian bisa juga komen di bawah. Aku biasanya balesin komen-komen kalian yang nanyain masalah kendala dari kalian. Sekian video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.